warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatannya baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan nikmat dan hidayatnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Hadirin sekalian, saat ini demokrasi merupakan komoditas rezim kapitual yang paling laku di dunia ini, serta menjadi keimanan sebagai besar umat manusia sebagai model ideal untuk mencapai tujuan perdamaian dan keadilan. Demokrasi tidak hanya berdiri kokoh di tempat kelahirannya saja, tetapi telah disedemikian jauh mengglobal dari barat ke timur, mengalir dari utara ke selatan. Tentu saja proses perpindahan yang menyebar demokrasi tidak perlu yang dibayangkan, tidak semudah yang diperkirakan, dan tidak semudah yang diharapkan. Karena demokrasi tidak hanyalah terkait sistem yang ekrit, tetapi juga syarat akan muatan nilai ide, konsepsi yang lebih abstrak sifatnya, atau yang kata lain, demokrasi itu tidak hanya mempermasalahkan mekanisme perwujudan dan berbentukan sistem atau prosedural atau seperian, tetapi juga terkait dengan substansi atau hakikat yang sifatnya substansial. Pada level substansi, permasalahan yang mengeruak setidaklah memperpopuler yang prosedural karena pragmatis dan kasat mata. Sekarang kita akan lebih tertarik berbicaraan masalah-masalah pemilu, partai, sistem presidensial, dan parlementer, dan sebagai ketimbang nilai-nilai dasar demokrasi itu sendiri, yaitu persamaan dan kebangsaan. Dan lebih mengerucut lagi adalah masalah kesadaran, hak dan posisi dan kewajiban manusia. Di dunia Islam baru mengenal demokrasi atau barat setelah PD 2, terutama setelah kolonialisme dan imperialisme mengacak-acak negara timur atau Asia Afrika. Konsep-konsep mengenai demokrasi kemudian menuju isu sentral dalam tiap sendi pemakanan agama dan praktek bernegara. Memang muncul beragam respon, ada yang pro, ada yang kontra. Perkembangan konsep HAM. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah Don Doyle Home atau Perancis, ya berarti hak asasi manusia, atau yang disebut human rights dalam bahasa Inggris, Mensenrechten dalam bahasa Belanda. Di Indonesia bisanya digunakan istilah hak asasi, ya berarti hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat pada sebagai insan ciptaan Allah, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi. Berarti hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya. Oleh karena demikian, maka hak asasi manusia itu bersifat luhur dan suci. Pergulatan panjang tentang asal-usul hak asasi manusia melahirkan dua pendekatan. Pertama, pemikiran yang berdasarkan pandangan pada ajaran agama dan penunjukan pada nilai-nilai ilahi atau wahyu Allah sebagai kekuatan yang mengatasi manusia dan keberadaannya tidak tergantung pada umat manusia. Kedua, pemikiran yang tidak secara langsung mendasarkan diri pada agama. Memikirkan ini saat beragam. Ada yang berdasarkan pada suatu prinsip bahwa agar manusia dapat hidup di bawah nilai kemanusiaan memerlukan syarat objektif yang bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka nilai kemanusiaan akan hilang dan manusia akan musnah. Ide-ide hak asasi manusia muncul pada abad ke-17 dan 18 sebagai reaksi terhadap keberhasilan raja dan kaum feodal di zaman itu terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan sebagai lapisan bawah. Namun, sebenarnya jauh sebelum abad ke-17 dan 18 telah terkenal
Berbagai aturan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Kode Hukum Hammurabi Raja Babilonia atau abad ke-18, misalnya pada ada indikasi yang membenarkan bahwa dalam masyarakat manusia di dalam barat telah mulai tumbuh kesadaran akan martabat dan harkat dirinya, sehingga Kode Hukum Hammurabi sengaja diundangkan untuk memberantas kecongkokan sebagian manusia dan sesamanya dan membawa keadilan bagi seluruh masyarakat. HAM dalam Islam didasarkan pada premis-premis bahwa aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan di dunia barat, bagaimanapun percaya bahwa tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas untuk mencukupi tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian semesta. Dalam kata lain, dari segi prosedur adalah mempengaruhi kondisi batin manusia di luar. Menurut Alwi Shihab, perbedaan persepsi tentang manusia hak menurut nasibnya merupakan salah satu sebab utama yang memicu konflik antara dunia barat sekunder dan Islam. Menganggap dan meyakini bahwa hak mereka anugerah dari Tuhan yang oleh karenanya setiap individu akan merasakan pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Dan beberapa asumsi-asumsi di atas bahwa perbedaan serta konsepsi demokrasi Islam yang tidak tuntas jika dinilai dari takaran barat, maka akar perbedaan tersebut sebenarnya terletak pada koridoritas teologis dan filosofis konsep hak asasi manusia itu sendiri dalam landasan doktrial atau wahyu. Meskipun sejarah Islam pernah mencatat muncul aliran teologi Islam yang bernama Mu'tazilah dengan klaim cukup radikal dalam Al-Quran adalah makhluk yang sejajar dengan makhluk lainnya. Akan tetapi dalam pergerakan tenggelam oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah yang sekarang dominan di belahan bumi muslim. Dari keterangan ini terlihat pengakuan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan tentang bangsa Arab tidak melebihi keutamaan dari bangsa lain, dan manusia dinyatakan sebagai derajat yang sama, berarti manusia itu mempunyai hak-hak yang sama. Di Indonesia, hak asasi manusia dikehendaki agar sesuai dengan hak asasi yang Islami, karena masyarakat Indonesia yang akan mayoritas beragama Islam tentu tidak akan berani menyimpang dari bimbingan wahyu. Konsekuensi dari posisi vital wahyu tersebut ternyata berekolplasi pada berbagai persoalan yang membelah konsep demokrasi ala barat atau liberal dan hak asasi manusia dengan Islam ke dalam beberapa kutub diferensi. Pertama, hak asasi manusia barat atau UDHR bersumber dari pemikiran filosofi semata karena mempunyai produk kotak manusia. Sedangkan hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari ajaran agama Islam atau Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, hak asasi manusia barat terkesan sangat sekualitik. Kedua, hak asasi manusia barat lebih bersifat antropotrik. Maksudnya ialah kemanusiaannya yang menjadi fokus penilaian utama. Manusia dilihat sepenuhnya sebagai pemilik dan hak tersebut, maka bertanggung jawab dalam menegakkan hak asasi manusia lebih berpijak serta berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan semata, sehingga hak asasi manusia dalam Islam bernilai teosentrik. Manusia dalam hal ini terlihat hanya sebagai makhluk. Apakah yang mau mempertahankan posisi yang dengan sebagai konsep fundamentalis untuk mengambil posisi kontraris barat, artinya menolak apapun konsep demokrasi barat? Dalam kasus Ridal Ayatullah Iran mencerminkan model ini. Kedua, hadirin yang berbahagia, demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.